Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Midayani, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Akuntansi. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai PPh Pasal 21 serta perhitungannya. Berikut adalah video terkait mengenai PPh Pasal 21 menurut salah satu narasumber yang saya dapat. SPT adalah formulir yang harus diisi setiap tahunnya yang dikirimkan kepada saya untuk melaporkan pajak tahunan. Setelah kami menerima formulir SPT, 3 bulan kemudian paling lambat kita harus sudah melapor SPT tahunan tersebut. Karena kita harus membayar pajak itu untuk pendapatan negara, pendapatan daerah, dan dana itu dipakai untuk sebagai sumber dana pengeluaran pemerintah. Ya, di sini untuk pengertian PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya, untuk tabel penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama untuk golongan tidak kawin tanpa tanggungan, tarif PTKP-nya Rp54.000.000, satu tanggungan Rp58.500.000, dua tanggungan Rp63.000.000, tiga tanggungan Rp67.500.000, untuk golongan kawin tanpa tanggungan Rp58.500.000, satu tanggungan Rp63.000.000, dua tanggungan Rp67.500.000, tiga tanggungan Rp72.000.000. Selanjutnya untuk kawin dengan penghasilan istri digabungkan. Tarif PTKP-nya untuk tanpa tanggungan nih Rp112.500.000, untuk satu tanggungan Rp117.000.000, dua tanggungan Rp121.500.000, tiga tanggungan Rp126.000.000. Selanjutnya, tarif PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi. Penghasilan kena pajak, penghasilan tahunan hingga Rp50.000.000, tarif pajaknya 5%, penghasilan tahunan lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah, tarif pajaknya 15%, penghasilan tahunan lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah, tarif pajaknya 25%, dan penghasilan tahunan lebih dari 500 juta, tarif pajaknya 30%. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 dari narasumber yang pertama yaitu Ibu Katerina Sundari, sarjana farmasi, jenis kelamin perempuan, umur 55 tahun, pekerjaan Dinas Kesehatan di Apotik dan Laboratorium Mandapa, Kota Bogor, jabatan apoteker, status menikah, jumlah anak 4 orang anak, penghasilan, gaji pokok sebesar Rp3.318.400 per bulan, tunjangan kinerja sebesar Rp720.000 per bulan, iuran pensiun sebesar Rp99.552 per bulan. Tanggungan masuk ke dalam tanggungan suami. Perhitungan PPh Pasal 21-nya, gaji per bulan Ibu Sundari Rp3.318.400, PTKP pribadi Rp54 juta, total PTKP Rp54 juta, gaji 1 tahun sebesar
Rp7.318.400 dikali 12 bulan, total PTKP-nya yaitu Rp39.820.800. Selanjutnya dari narasumber yang kedua, yaitu Nita Susanti, jenis kelamin perempuan, umurnya 24 tahun, pekerjaan karyawati di PT Longfin Sukabumi, jabatan sebagai operator sewing, status menikah, jumlah anak 1 anak, penghasilan dari gaji pokok yaitu Rp3.300.000 per bulan, tunjangannya Rp725.000 per bulan, iuran pensiun Rp99.000 per bulan. Tanggungan masuk ke dalam tanggungan suami. Perhitungan PPh pasal 21-nya, gaji per bulan yaitu Rp3.300.000, PTKP pribadi Rp54 juta, tanggungan total PTKP-nya yaitu Rp54 juta. Gaji 1 tahun Rp3.300.000 dikali 12 bulan, totalnya Rp39.600.000. Selanjutnya dari narasumber ketiga yaitu Agi Syahabudin, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan di PT Glostar Indonesia Sukabumi, jabatan sebagai operator sewing, statusnya belum menikah, penghasilan gaji pokok sebesar Rp3.128.000 per bulan, tunjangannya sebesar Rp750.000 per bulan, iuran pensiun sebesar Rp93.840 per bulan. Perhitungan PPh pasal 21, gaji per bulan sebesar Rp3.128.000, PTKP pribadi Rp54, total PTKP berarti Rp54 juta. Gaji 1 tahun sebesar Rp3.128.000 dikali 12 bulan, jadi totalnya Rp30.536.000. Nah, dengan ketentuan PTKP terbaru, penghasilan di bawah 4,5 juta dibebaskan dari bayar pajak. Maka 3 narasumber yang saya wawancarai tidak perlu membayar PPh pasal 21 karena penghasilannya masih di bawah PTKP. Sekian video dari saya mengenai PPh pasal 21. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.